Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akad tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat akad, kalau kita membahas masalah Subang ini, tentunya lah hampir 2 tahun ini khususnya akad pastilah dalam menganalisanya akan mengerucut sahabat-sahabat akad. Kalau hanya berputar-putar, itulah yang namanya komedi putar. Begini sahabat-sahabat Aka, kalau kita berbicara Ibu Tuti, tentunya kita akan berpikir dia ibu rumah tangga, dia melahirkan 2 orang anaknya. Ibu Tuti lah yang menjadi korban kebiadaban para pelaku yang sampai saat ini merasa mereka itu pintar. Kalau kita bicara Ibu Mimin, sahabat-sahabat Aka, tentunya sama sahabat-sahabat Aka. Dia juga seorang ibu rumah tangga melahirkan 2 orang anaknya. Berarti Ibu Tuti dan Ibu Mimin sama-sama ketepatan 2 orang anaknya. Apa yang Aka ingin bahas? Kalau Ibu Tuti menjadi korban kebiadaban pelaku, nyawanya melayang. Apakah kita juga tega melakukan terhadap Ibu Mimin tetapi dengan versi yang berbeda? Memfitnah, memframing, kan begitu. Merusak citranya. Apa keuntungan kita? Kita menelan mentah-mentah ucapan saudara Yoris, mau mendengar ucapan Ibu Mimin, kan seperti itu. Agar memahami, mari kita dengarkan potongan video ini kelak. Di bawah deskripsi video Aka ini akan tampilkan linknya yang utuh sahabat-sahabat Aka. Kalau saudara Yoris mengkaitkan tentang sekolah terhadap Ibu Mimin, ini luar biasa. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Aka, mari kita dengarkan potongan video ini. Untuk peran Ibu di yayasan sendiri bisa dijelaskan? 2 tahun saya di sekolah di yayasan itu sendiri. Sebagai apa, Bu? Sebagai bendahara. Sebagai benar tahun berapa, Bu? 2009 sampai 2011. 2009 Ya. Setelah itu diganti atau gimana? Setelah itu Ya, diganti setelah itu saya tidak tahu. Sahabat-sahabat Aka, kita dengar dari saudara Mimin mengatakan dia bekerja di tahun 2009 sampai 2011. Hanya 2 tahun. Setelah itu dia tidak tahu. Ini kan faktanya sahabat-sahabat Aka. Makanya Aka tidak pernah bertanya pada Mimin tentang sekolah karena dia tidak tahu. Yang tahu itu siapa? Nah, kan ini pertanyaannya. Yang tahu itulah yang sering Aka bahas yang namanya Yoris, ketua pengurus yayasan, Wahyu, kepala sekolah, Danu, operator, Kosasih, pegawai sekolah, plus ditambah Yosef. Ini orang berlima, kan Aka udah mengasih kesimpulan kalau masalah urusan sekolah mereka tidak akan berani jujur. Inilah yang Aka maksud itu sahabat-sahabat Aka. Kenapa kita harus bicara Mimin, memframing Mimin dan sebagainya? Hanya landasan ucapan saudara Yoris. Mimin mengatakan tahun 2011. Setelah itu dia tidak tahu. Yang tahu itu adalah Yoris. Seharusnya Yoris berkata, sayalah menerima dana bos, lalu saya kasihkan duitnya kepada istri saya. Berani dia tidak mengatakan tidak. Syukur saudara Dedi yang menyampaikan ke koin 1000 kan tentang dana bos. Apakah dia pernah mengatakan istilahnya dia melakukan cut off setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Lalu dia pura-pura mau nutup sekolah. Itu kan ada keterangan saudara Dedi juga. Mantan bendahara di tempat dia bekerja. Tempat Yoris.
Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Jadi ini kita bicara fakta sahabat-sahabat Aka. Silahkan lihat sekarang ada nggak kegiatan belajar mengajarnya. Kan begitu. Di saat sekolah dipimpin kepala sekolah Wahyu berapa sih muridnya. Kan ini yang Aka ingin sampaikan sebenarnya substansinya. Bukan Aka membela Mimin, memang faktanya Mimin seperti itu. Kenapa kita membahas Miminnya? Kenapa Anda tidak membahas orang sekolah? Jadi di sini tidak ada yang namanya membela saksi. Ya kalau bicara sekolah tentunya kalau seakan-akan akan membela Yosef atau Mimin, bukan. Memang mereka tidak ada masalah di sekolah itu. Kalaupun ada mungkin hanya mengetahui. Kebijakan itu ya tentunya dilakukan oleh ketua pengurus yayasan Saudara Yoris dan Saudara Wahyu. Sehingga Saudara Wahyu pun ada keterangan saksi dia pagi-pagi. Ya kalau boleh dibilang 6:30 ngapain dia ke sekolah di sana. Terus kita bahas Mimin buat apa? Untuk mutar-mutar kan supaya jangan membahas mereka. Terus Saudara Danu ada bicara yang di publik memframing Yosef seakan-akan mereka pelaku. Lalu terus buat apa kita membahas Miminnya? Apa hubungan dengan Mimin? Jadi rangkaian-rangkaian itu nggak salah. Ya bersama ini udah. Makanya dalam pandangan analisa Aka, jangan takut. Kasus ini pasti mengerucut. Sebab menganalisanya bukan komedi putar. Karena Aka menganalisa yang terbaru juga dianalisa. Contoh mengambil motor Yoris di SMA. Kan itu kan mengerucut. Ternyata yang mengambilnya toh ada Wahyu, ada Danu. Kan begitu. Apakah mereka berani bicara ke publik sekarang tentang ambil motor? Tidak. Kebenaran itu sahabat-sahabat Aka sulit bagi mereka. Tetapi dengan Banpol mereka dengan gagah berani. Kan seperti itu. Yoris lihat. Tidak pernah Saudara Mimin menteror dan sebagainya. Ada nanti di bawah link ini. Deskripsi ini akan sampaikan linknya. Aja. Saya nggak pernah teror apa enggak. Silahkan lihat sahabat-sahabat Aka di bawah deskripsi Aka tampilkan linknya. Jadi Aka kalau membahas itu seperti itu sahabat-sahabat Aka. Ya kalau kita manusia yang normal udah 12 tahun berumah tangga sahabat-sahabat Aka. Ya di awal-awal ya tadi begitu jujurnya Mimin ini dia saling ledek biasa, tapi tidaklah mungkin dia saling mengancam sampai sekarang kan. Inilah yang luar biasanya sahabat-sahabat Aka, bagaimana mengkait-kaitkan Saudara Yoris dengan Saudara Mimin. Ini Aka tidak membenci Saudara Yoris, tidak membela Mimin, tetapi supaya kita paham sahabat-sahabat Aka, jangan kita dibawa di dalam ranah komedi putar di sana terus. Contoh sahabat-sahabat Aka, itu lihat Yoris itu bicara tentang motor NMAX, papahnya begitu gini. Apakah pernah dia bicara tentang motor X-Max yang sering Aka bahas? Motor X-Max yang barunya itu. Ya dibilang baru sih enggak juga lah. Kan begitu. Pernah dia bilang itu puluhan juta itu dari mana? Coba. Pernah dia? Tidak kan. Kita memahami itu. Kenapa dia mengangkat? Padahal di balik isu itu kalau kita bongkar ternyata NMAX ternyata dia punya X-Max. Dari mana uangnya? Bicara tentang sekolah Mimin begitu gini ternyata dia yang nerima dana bos. Mungkin saja dia bilang teror, terbalik tuh. Mimin tidak pernah menteror. Ya nggak tahu siapa yang nerornya kan. Kita itu seperti itu sahabat-sahabat akan memahaminya. Jadi di sini kita bicara saksi ini sahabat-sahabat. Agar apa? Agar kita memahami seorang saksi kenapa begini. Kan bicara temperamental, bicara gitu gini nggak usah ngomong sama Aka. Aka percaya. Mau kasih data silakan aja WA Aka. Kan begitu. Jadi di sini ada yang bisa Aka sampaikan ke publik, ada yang enggak.
Kan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat taka, ini sahabat-sahabat taka, kita tidak membenci siapa, tetapi kalau yang benar harus katakan benar, yang salah katakan salah. Agar apa? Jangan mutar-mutar. Kan selama hari ini kan begitu. Yang salah dipaksakan untuk benar. Banpol ngambil motor pada diam, mutar-mutar. Begitu juga saudara Yoris, NMAX, ternyata dia nggak pernah bicara motor X-Max punya dia. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat Aka, bagaimana kasus ini mau terang benerang? Kan begitu. Yang benar itu kita tidak berani katakan ke publik. Kasihan netizen. Sekali lagi segitu sahabat Aka. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah.